Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ketemu lagi ya. Jadi sebelumnya kita akan berlatih bagaimana cara mengikuti seminar manajemen ya. Seminar mata kuliah. Suara Bapak jelas kan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Jelas, Pak. Tadi kemarin sudah Bapak data tentang masa magang ya. Jadi ada sekitar hampir 60 mahasiswa yang magang. 57 ya. Waktu itu 57 tuh jika belum daftar lagi masih mungkin 60. Nah, yang terbanyak dari Kabupaten Landak yang terbanyak. Kedua Pontianak. Dari kelas E1 masih satu orang yang belum nulis, Pak Abdinata itu belum ada nulis. Oh ya, nah, tulis ya nanti itu untuk ini untuk penentuan dosen pembimbing tuh itu. Oh iya Pak, nanti Kan Bapak yang tentukan siapa dosennya pembimbing itu. Oh iya Pak. Mungkin nanti ya ketapang satu orang ketapang Ferdika tuh. Mungkin ketapang Bu Dina. Mungkin nanti Bapak ke Kapas dulu kali mungkin. Oh Bapak ke Kapas dulu ya? Bapak betul. Mungkin. Alhamdulillah, Pak. Mungkin Pak Maulana kali ya Pak, dengan Mbak ya Pak? Nanti Bu Esa ke Bengkayang mungkin. Oh Bu Esa Bengkayang. Pak Eri, Pak Jalpi, Landa. Pak Maulana Landa. Biasa Pak Maulana biasa Kadau dengan Pak Nayun. Pak Nayun kan ke Sanggau biasanya. Ya, Sanggau Pak Nayun, Sekado Pak Maulana. Landa biasa Pak Jalpi, terus Pak Eri. Habis itu Bapak bisa kena lagi Bapak. Kan banyak 60 kan? Iya Pak, 60 soalnya. Banyak sembahan. Nanti anak semua dosen turun, nanti Bapak juga turun, Pak Isa turun, Bu Dina turun. Juga bisa Bu Dina juga bisa ke Landa, kan dia satu ketapang ya. Iya. Kalau Bengkayang cuma 4 orang nggak salah. Satu dosen pembimbing tuh. 4 orang atau 5 orang Bengkayang. Yang paling banyak itu Landa. Sanggo berapa orang Pak? Hah? Sanggo berapa orang? Apanya? Bimbingnya satu dosen. Satu dosen bisa 5 atau 6 lah kalau 60 kan. Itu nanti pembayaran tanggal 9 Maret ya, udah bayar. Nanti kalau dari kantor itu kan bisa langsung apa tuh surat penempatan. Minta surat penempatan di kantor masing-masing kan. Kan dari kantor dapat kan Bapak Ibu ini kan magang di tempat kerja masing-masing kan. Bisa langsung minta ya dari kantor Bapak apa tuh magang di situ gitu. Bapak kepala kantornya bersedia menerima magang di situ. Oh iya Pak. Iya. Kalau memang anak bisa formatnya aja Pak, nanti jadi kami siapkan kan. Nah, formatnya masing-masing dari kantor lah. Oh, langsung dari kantor pokoknya. Kan nggak tahu gimana pokoknya kita ikut ya, kita cuma menerima aja. Menerima bahwa kita dari sana di kantor Bapak tuh menerima bahwa Bapak Ibu tuh bisa magang sana walaupun dekat kerja Bapak kan ada itunya. Oh iya Pak iya. Nanti aja menilai kan atasan Bapak, Ibu. Karena yang nilai itu atasan langsung ya. Bukan atasan langsung. Iya. Bukan kepala dinasnya gitu ya Pak ya. Bukan kepala dinasnya, kasubagnya. Oh berarti kabit saya kabit. Kabit berarti kabit kalau Bapak Ibu kasubit berarti Ibu kabit dari atasan langsung kan? Atasan langsung Bapak dinasnya bukan. Iya Pak. Lalu jauh. Lalu jauh. Yang dekat ya. Atasan langsung ya itu, atasan langsung. Atau ada yang bagian SDM boleh nggak? Bagian SDM boleh. Boleh semua ke SDM. Boleh di pusat ke SDM boleh, nggak masalah. Atau di KPU-nya kan boleh juga. Iya Pak. Iya Pak. Pusatkan itu. Berarti. Atau mau masing-masing perbagian juga boleh. Misalnya di mana boleh juga. Nanti kan ada 2 dosen pembimbing. Satu atasan Ibu tuh dosen pembimbing lapangan namanya. Ada dari UPB, ada dari
dari atas itu juga dosen pembimbing nanti menilai Bapak Ibu semua di sana juga. Dan dia juga atasan Bapak Ibu nanti nilai. Jadi ada 2 dosen pembimbing nanti dari kantor itu atasan Bapak Ibu, dan ada dosen pembimbing dari Moja Bakti gitu, dari ekonomi. Nanti ada pelatihan ya, nanti udah pada daftar, udah bayar, udah ada kelompoknya, bahwa Bapak ada pelatihan bagaimana cara membuat lapor magang gitu ya. Laporannya kayak skripsi juga, bab 1, 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kayak kita mulai aja ya, kita membahas tentang bagaimana cara membuat seminar ya, seminar. Yang tidak bicara, tolong mic-nya dimatikan. Jadi yang bicara tuh hidupkan ya, supaya bisa mendengar dengan baik. Yang tidak bicara dimatikan mic-nya. Mic dimatikan ya. Nah, itu maksudnya suara siapa tuh? Kedengaran di sini. Nah, itu yang ganggu tuh, kedengaran. Oke, dimatikan. Nampak kan? Nah, tolong dimatikan mic-nya ya. Suara itu masih dengan Bapak, jadi mengganggu. Tolong yang itu dimatikan mic-nya supaya tidak kedengaran suaranya sini. Oke, ini nampak kan? Kelas E 1 udah Bapak jelaskan, kita ulang kembali lagi biar tambah jelas ya. Pak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Jadi langkah pertama itu adalah, jadi pertama ini Bapak kalian mata kuliah namanya seminar manajemen kan? Seminar manajemen ya. Mata kuliah seminar manajemen. Nah, kalau dijadwalkan mata kuliah apa? Riset konsentrasi ya. Jadi yang benar tuh sebenarnya mata kuliah riset mata kuliah konsentrasi, Pak. Nah, yang benar tuh mata kuliah seminar manajemen, ya kan? Gitu. Apa syarat untuk mengikuti seminar manajemen? Syaratnya adalah pertama, Bapak Ibu sudah lulus 4 mata kuliah konsentrasi. Ya, sudah lulus 4 mata kuliah konsentrasi, gitu ya. Bapak Ibu tahu enggak apa tuh mata kuliah konsentrasi? Tahu mata kuliah apa tuh mata kuliah konsentrasi itu? Ada 4, Pak. Ya, apa tuh? Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia, Pak. Nah, itu namanya 4 mata konsentrasi. Itu harus lulus ya. Kalau bagus minimal B ya. Kalau ada C boleh DC, tapi tidak bisa diangkat dalam seminar ya. Nah, yang dapat B bisa dapat seminar. Oke, jadi ada 4 mata kuliah konsentrasi di manajemen. Pertama, manajemen pemasaran 1-2. Yang kedua, manajemen keuangan 1-2. Yang ketiga, manajemen operasi 1-2. Dan yang keempat, manajemen keuangan 1-2. Atau MST 1-2 ya. Nah, itu harus lulus. Ya, minimal ada C boleh, B kalau bisa ada B ya, minimal B ya, gitu ya. Artinya nanti 1B boleh, yang lain C boleh gitu ya. Ini lulus ya. Nah, tapi kalau C semuanya enggak bisa ambil seminar. Kalau C semuanya enggak bisa ambil seminar. Ya kan enggak bisa, minimal tuh B ya. Nah, B. Oke, udah tahu itu, saat itu Bapak Ibu silakan cek nilai. Bapak yakin nilai sudah bisa tidak kan? Rata-rata 4 mata kuliah itu minimal B. Ada salahnya enggak? Ada apa cek 4 mata kuliah itu? Tidak ada kan? B lain enggak kan? Oke. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua Bapak Ibu itu tentukan minatnya apa? Pilih minat mata kuliah konsentrasi apa yang dipilih? Pilihlah 1 mata kuliah konsentrasi. Ya, itu, ya. Pilihlah 1 mata kuliah konsentrasi. Kalau Bapak tanya, kalau Jessica ambil apa Jessica?
Saya rencananya ini Pak, pemasaran Pak. Oke, pemasaran. Berarti nilai pemasaran harus minimal B ya. Baik, Pemasaran Pak. B, pemasaran 2 B. Nah, itu maksudnya ya. Baik, Oke, Pak. kalau Rino? Kalau Rino? Ada DM, Pak. Ya? DM. MSDM. Jadi kalau MSDM minimal mata kuliahnya nilainya B ya. B1 B, M2 B ya. Kalau Ambali? Ambali? Pemasaran, Pak. Pemasaran. Jadi kalau Ambali pemasaran begitu juga ya. Minimal pemasaran 1 B, pemasaran 2 B. Nah, itu caranya ya. Nah, itu ya langkahnya. Jadi masing-masing mahasiswa sudah harus memilih satu mata kuliah konsentrasi untuk jadikan bahan seminar manajemen, ya kan? Dan itu kalau sudah dipilih tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh berganti-ganti. Jadi mulai sekarang pikirkan dulu. Kalau mau ganti hari ini, ya, tidak ganti. Oke, ya kan? Kemudian udah jelas kan? Udah jelas kan? Sudah, Pak. Oke, setelah Anda tentukan minatnya, sekarang tentukan judulnya. Bagaimana tentukan judulnya? Judul. Judul itu bisa dicari di Google, ya. Terserah judulnya apa terserah. Bisa tahu cara cari di Google judulnya? Tahu enggak cara mencari judul di Google? Tahu cara cari judul di Google? Belajar nanti Pak carinya. Kalau enggak tahu, Pak. tahu. Jangan Belum Pak. Belum tahu Pak. Belum, Pak. Jangan malu-malu. Ini malu enggak tahu. Anda bisa Pak, kasih contoh Pak. Nah, makanya dia enggak tahu, jangan malu-malu enggak tahu. Bapak pesan dulu ya. Ini hari Bapak ajarkan bagaimana cari judul melalui Google ya. Google gimana ya. Kita sering dulu. Kita buka Google, ada Google sini. Kita cari Mbak Google dulu sini. Ada enggak Mbak Google? Kalau Bapak buka Google ya. Kita buka dulu Google-nya. Ya Pak. Nah, kita Google dulu, kita buka dulu Mbak Google dulu sini. Kita cari dulu Google-nya dulu, kita buka Google dulu. Oke. Kita share screen Mbak Google. Mana Mbak Google nih? Oke. Nampak nih? Ya? Nampak nih? Nampak enggak? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke, kita pilih Google-nya dulu. Nah, nih kita klik Google ya, klik Google. Kita klik Google sini, www.google ya, google.com. Nah, Tahu lah, Wak. Itu, Wak. Tahu kan? Nggak tahu ya dah. Oke. Apa Kalau mau mencari judul pemasaran, ketik kayak gini. Judulnya mencari pemasaran, judul penelitian. Nah, kayak gini, manajemen pemasaran. Nanti aja sini judul, di PDF. Nah, judul klik. Ini kan ada kan? Nih, judul skripsi manajemen pemasaran apa ada? Nampak, Pak. Nampak Pak. Kita klik. Nah, ada. Klik. Nah, kita buka nih. Banyak kan? Itu ada judul nanti nih. Ntar lagi ada judul. Satu. Apa judul nih? Baca nih. Banyak kan? Satu. Bisa diambil nih. Ambil salah satu. Analisis bahan pemasaran terhadap analisis bahan pemasaran terhadap penyuluhan pada dealer sepeda motor. Segi pilih apa kan? Yang kedua, faktor-faktor pelayanan terhadap pengambilan keputusan pemilihan konsumen kan? Yang ketiga, banyak nih. Ini cara gini. Ini caranya mencari judul ya. Mencari judul masing-masing mata konsentrasi. Paham nggak cari judul nih? Paham nggak? Udah dapat ini, Anda tentukan mana judul Anda pilih kan? Kan?
mana judul Anda P? E. Itu. Paham kan? Tahu caranya? Ah. Tahu, Oke. Pak. Kayak Bapak tanya dengan siapa nih? Dengan ini siapa yang rujuki iPhone siapa nih? Dari Nabun. Hah? Novita Eta, Pak. Novita Siapa? Eta. Siapa? Novita Eta. Novita Eta ambil Eta. apa? Novita Eta ambil apa? Pemasaran. Apa judulnya? Apa judulnya? Judulnya apa judulnya? Iya. Apa judulnya apa? Masalah judulnya apa? Oke. Oke, kalau Jessica Go apa Jessica Go? Judulnya Jessica Go. Apa, Pak? Tadi ambil apa? Pemasaran kan? Iya, Pak. Apa judulnya? Belum kepikiran sih, Pak. Masih... Kepikiran sekarang jangan lama-lama mikirnya. Hah? Sekarang harus kasih tahu, Pak. Oh iyalah, kan pelatihan. Kalau ada judul itu gimana pelatihan kan? Oh. Jadi setelah Anda tentukan minatnya apa, Anda tentukan judulnya apa, ya kan? Habis minat judul kan? Iya, iya. Yang Karena saya masih bingung sih, Pak. Ada beberapa yang mau saya ini jangan bingung. Ini kan teliti. Enggak. Ini kan bukan pelitian ke lapangan. Hanya membandingkan judul. Ini tidak perlu ke lapangan nanti. Aku udah bingung dan judul. Enggak, Mas. Iya, enggak. Maksud saya kan misalnya saya mau nelitinya nih analisa pengaruh kemana produknya. Produknya itu yang saya bingung kan, Pak. Masih bingung. Ada dua pilihan saya. Tidak ada hubungan produknya apa. Tidak ada masalah. Coba yang MSDM siapa MSDM? Rino. Ya, Pak. Ngambil apa Rino? Apa judulnya? Freddy. Apa judul Freddy? Pengaruh K3 terhadap kinerja, Pak. Pengaruh? K3 terhadap kinerja. Pengaruh apa? K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Oh, kesehatan dan keselamatan kerja kan? Singkat judul. Keselamatan kerja terhadap kinerja. Nah, ini nama judul. Kinerja udah kinerja pegawai lah gitu kan? Pegawai. Pegawai pada apa misalnya? Pada apa? Pada Motivasi, Pak. Pada apa? Motivasi kerja. Oh enggak, ini kinerja kan? Pada apa? Apa nama instansi gitu? Instansinya apa? Oh, ini kan terhadap kinerja kan? Apa? Kepada motivasi. Belum tahu Pak, ke instansi mana Pak? Oh, belum tahu. Oke, enggak apa-apa. Dapat instansi enggak apa-apa enggak? Titik PDF ya. Pak, kalau punya saya masuk enggak, Pak? Sama-sama satu-satu dulu. Nah, PDF kan? PDF. Setelah Anda tulis judulnya, Anda cari 5 jurnal kan? Nah, ini cara mencari 5 jurnal gini. Anda ketik di sini nih. Anda ketik di sini, pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pegawai. Kita cari nih, judulnya sama. Nah, banyak kan ini kan? Banyak nih tengok nih. Cari 5 jurnal dengan judul yang sama. Perusahaannya boleh beda, gitu kan? Perusahaan boleh beda, judul sama nih. Pengaruh kesehatan kerja, oke. Nah, ini ya, kita buka coba, kita buka ini. Nanti kita buka nih ya. Kita buka. Ini dia namanya jurnal nih kan? Nih jurnal nih ya, jurnal kan? Ini Bapak ambil nih, copy nih. Ini namanya link. Ini diambil ya, linknya ambil ya. Di link di copy, ya kan? Simpan. Ya, paham enggak? Setiap jurnal yang diambil tuh linknya disimpan dan ini di download. Paham? Paham, Mbak. Paham kan? Saya udah paham. Ayo. Ya, linknya di copy, ininya di download kan, simpan di komputer masing-masing, save as apa nama filenya, jurnal 1 pokoknya kan. Nah, jurnal ini kan, ini jurnal 2, jurnal ini linknya juga di save ya, ini linknya gitu. Nah, link ini nanti digunakan untuk referensi daftar pustaka. Itu ya, paham kan? Paham. Nah, ambil lagi yang satunya, juga kan? Ambil yang satu ini coba. Mana ini? Coba ini yang ini. Kita ambil lagi, klik. Download kan? Buka. Ini kan? Ini kan? Kalau skripsi tidak boleh, ya. Skripsi tidak boleh. Jangan ya. Skripsi tidak boleh. Tidak boleh skripsi ya. Tidak boleh skripsi. Ya. Tidak boleh skripsi. Gitu.
Paham nggak? Itu cari jurnal ya. Itu cari jurnal. Jadi pertama tentukan dulu minatnya apa, ya. Judulnya gampang, nggak perlu repot-repot kan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke lapangan, nggak perlu ke perusahaan cek data, tidak perlu, ya. Tugasnya apa judulnya dulu? Apa judulnya? Boleh kayak dengan data boleh. Nah judul itu tadi masuk ke Google kan, ketik Google kan. Di dulu ada kata PDF. Bisa jadi analisis kebijaksanaan pemasaran produk tempe pada PTX ya. Titik PDF. Nah, gitu ya, titik PDF. Klik. Cari 5 jurnal yang juga judulnya sama. Analisis kebijakan pemasaran. Produk boleh beda, perusahaan boleh beda. Nah, gitu ya. Paham enggak? Yang penting 5 jurnal itu sama-sama judulnya analisis kebijaksanaan pemasaran atau studi pemasaran. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Udah paham konsultasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, mau nanya. Silakan. Ibu punya saya, Pak. Misalnya analisis pengaruh insentif terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan pada rumah sakit umum di Sebalo Bengkayang. Titik PDF, betul dah tuh, titik PDF ya. Masuk ke Google ya. Iya, Pak. Nanti titik PDF, diklik, cari aja 5 kan. Nah, cari 5 judul yang sama. Perusahaannya boleh beda, ya. Perusahaannya boleh beda, tapi judulnya sama gitu ya. Oke, paham kan? Udah bagus itu. Nanti itu juga bisa diangkat deskripsi boleh ya. Deskripsi boleh. Oke, siapa lagi mau bertanya? Silakan. Silakan, siapa lagi mau bertanya? Kalau masih bingung boleh tanya Bapak langsung via telepon boleh, ke kampus boleh. Silakan. Kalau mau ke Pontianak silakan ketemu Bapak juga silakan, boleh. Kalau masih bingung tentang judul, ya langkah pertama apa? Langkah pertama tentukan apa, pilih mata kuliah konsentrasinya apa yang diminati, ya kayak gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu udah pasti tuh. Yang kedua, tentukan judulnya apa? Ya. Judulnya apa? Kan udah punya judul nih. Kalau bisa, judul itu nanti dia akan jadi skripsi. Paham dah, Bu, Bapak Ibu? Judul yang Bapak Ibu tuh kalau bisa nanti dijadikan outline skripsi. Nah, Pak, judulnya ya. Iya, Pak. Oke. Udah gitu udah ada judulnya nanti, cari 5 jurnal. Bagaimana cari 5 jurnal? Buka Google, www.google.com kan. Ketik judul Bapak Ibu situ, titik PDF ya. Titik PDF, tambah titik PDF ya. Jadi itu tambah titik PDF. Baru cari. Nah, akan muncul 5 jurnal. Cariin jurnal ya, bukan skripsi. Cari yang kata jurnal, bukan skripsi. Kalau skripsi tidak boleh ya. Harus jurnal. Nah, itu. Paham? Paham, Pak. Oke, dah. Bapak sekalian lagi ya. Nah, tugas Bapak itu. Pak, saya screen lagi. Jadi nanti Bapak Ibu tuh hanya ini ya, membuat laporan perbandingan 5 jurnal. Ini dulu ya. Ini dulu nih tahun lalu. Tambah 2 jurnal di 5 jurnal. Laporan perbandingan 5 jurnal. Nah, nih. Nanti Bapak share di grup Bapak masing-masing ya. Perbandingan 5 jurnal. Nah, ya jadi ada covernya ya kan? Gimana covernya? Laporan hasil perbandingan 5 jurnal, ya kan? Nah, jadi covernya ada kata pengantar, kata pengantar 2 halaman ya, ada daftar isi. Nah, di bab 1, ya bab 1 ini bab isi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul oleh mahasiswa. Tadi Ibu tadi ngambil apa? Tadi masalah apa Pak Freddy Pangkar ya? Tadi ngambil apa? Masalah kesehatan dan keselamatan kan? Keselamatan kerja. Nah, kenapa ngambil itu? Apa latar belakangnya kesehatan dan keselamatan kerja itu apa dasarnya gitu kan? Kenapa Pak Freddy Pangkar memilih judulnya pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja gitu? Kenapa? Kenapa jadi pilihan gitu kan? Tidak yang lain gitu kan? Kenapa kok minatnya kok meneliti itu gitu? Nah, kan? Dasarnya kan? Apa motivasi Pak Freddy Pangkar mengambil judul itu? Pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja gitu. Nah, mungkin kantornya ada masalah kan? Nah, tentang itu kan ditekan aja itu latar belakangnya kan? Paham nggak kira-kira? Jadi kenapa Anda ngambil judul itu gitu? Kenapa memilih kesehatan kerja? Keselamatan kerja sebagai topik seminar itu. Kira apa gitu kan? Kan ada dasarnya kan?
Oh, nanti saya ngambil disiplin kerja lah, gitu kan? Nah, kenapa ngambil disiplin kerja gitu kira-kira, ya kan? Nah, kenapa ngambil disiplin kerja gitu ya? Oh, kenapa ngambil insentif gitu ya? Kayak Bu Elizabeth tadi apa Bu Elizabeth? Insentif, Pak. Nah, kenapa ngambil insentif? Kenapa Bu Elizabeth ngambil insentif harus naik per kinerja gitu kan? Ya, Kenapa tuh? Nah, dijelaskan nanti ya, dijelaskan dalam data belakang bab 1, penjelasan data belakang pemilihan jurnal kan? Kenapa milih jurnal insentif? Kenapa milih jurnal keselamatan kerja dan sebagainya kan? Dijelaskan di sini. Nah, apa motivasinya gitu ya? Ya, kemudian juga mahasiswa menjelaskan latar belakang beserta analis persamaan perbedaannya. Nanti itu nanti diringkas latar belakangnya masing-masing jurnal dan dianalisis apa persamaannya dan apa perbedaannya dari kelima jurnal tersebut, ya kan? Nah, ya dari jurnal tersebut. Jadi nanti diringkas, jurnal 1 ringkas, jurnal 2 ringkas, jurnal 3 ringkas, jurnal 4 diringkas, jurnal 5 ringkas. Nanti itu per poin ya, latar belakang dulu. Nanti apa perbedaannya, apa persamaannya. Ya, nanti Bapak kasih contoh tabelnya ya. Bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk narasi. Nah, ya. Kemudian bab 2 menjelaskan atau menyajikan tinjauan pustaka. Ya. Bab 2 ini menjelaskan atau menyajikan tinjauan pustaka beserta analisis persamaannya dan perbedaannya ya. Perbedaannya kelima jurnal tersebut. Nah, apa teori yang digunakan? Oh, jurnal 1 menggunakan teori ini. Jurnal 2 teori ini. Diringkas tuh ya. Jurnal 3 teori ini. Jurnal 4 teori ini. Jurnal 5 teori ini. Berarti udah diringkas semuanya, dianalisis apa perbedaannya dan persamaan dari kelima jurnal tersebut dalam hal tinjauan pustaka. Paham kan Bapak Ibu kan? Paham, Pak. Bab 3 juga sama, bab 3 gitu kan, bab 3. Bab 3 menjelaskan dan menyajikan metode penelitian beserta analisis persamaan perbedaan kelima tersebut. Jelaskan jurnal 1 apa metode yang digunakan. Jurnal 2 gitu juga. Jurnal 3 sampai 5. Nanti analisis apa bedanya, apa persamaannya dalam hal metode penelitian dari kelima jurnal tersebut kan yang dikembangkan. Nah, maka mahasiswa dalam ini harus membaca jurnal kelima itu dari A sampai Z, semua dibaca, jangan sampai tertinggalkan, sampai lupakan kata aja. Satu dibaca seturut dari atas sampai bawah habis ya, baca semuanya ya. Memang berat membaca jurnal sampai habis. Dibaca kan, ini baca jurnal nih, jurnal itu dibaca. Jadi sebelum ini Bapak Ibu nanti wajib membaca jurnal ya, baca jurnal diambil dibaca. Ya, dibaca jurnal itu. Bab 4 ini menjelaskan atau menyajikan hasil penelitian beserta analisis persamaannya perbedaannya. Nah, ini Bapak, bagaimana hasilnya? Hasil penelitian bahasa 17 itu gimana? Hasil penelitian jurnal 2 gimana? Sampai 5 kan? Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Gitu lagi ya. Nah, sampai kesimpulan saran. Nah, ini dia. Ini tabelnya. Ini perbandingan. Ya, kalau judul ya, bagaimana judulnya? Nanti Bapak Ibu lihat judulnya. Langkah pertama dari judul jurnal ya. Jurnal 1 tulis apa judul lengkapnya. Ya, jurnal 1 ya. Jurnal 1 apa judul lengkapnya? Kan jurnal di-download kan? Jurnal 1 katakan, tulis apa judul lengkapnya? Siapa nama penulisnya? Ya kan? Kalau ada 2 sebut semuanya, ada 3 sebut 3-3-nya ya. Ya kan? Biasanya itu jurnal ada 1 penulis, 2 1 3 penulis. Nah, siapa nama penulisnya? Kemudian asalnya dari mana penulis itu? Dari mana asal tersebut? Tolong yang bicara tuh mikir dimatikan ya. Dari mana asal instansinya tuh? Dari mana asal instansinya? Ya kan? Penulis. Ada namanya apa nama jurnalnya? Berapa nomor ISN-nya? Nah, ini semua sama nih, jurnal 1 apa, jurnal 2 apa ya. Nah, ini semua Anda tulis judulnya lengkap ya. Semua judul lengkap semua tulis. Nah, volumenya berapa, nomornya berapa, bulan, tahun, harus lengkap ya. Apa nama jurnalnya ya? Nah, itu. Nanti ini dari judul ya. Judul. Anda nanti lampirkan sumbernya dari mana. Nanti ada sumbernya kan? Sumber jurnal 1 apa, sumber jurnal 2 apa, sumber jurnal 3 apa, sumber jurnal 4 apa sampai 5. Nanti tunjukkan kan? Nanti apa persamaan perbedaan dari judul itu? Apa persamaan perbedaannya apa? Nah, tinggal analisis ya kan? Nanti ada pedomannya ya. Apa perbedaan perbedaan dari kelima jurnal tersebut berkenaan dengan judul ya kan? Mungkin judul pertama tidak ada nama jurnalnya,
judul kedua ada nama jurnalnya, judul ketiga tidak ada jurnal. Gitu caranya. Oh mungkin di judul 1 tidak ada nomor ESN-nya, judul 2 ada, judul 3 tidak ada, gitu ya. Anda cari yang sama mana, apa yang beda. Yang tidak ada siapa, dan dibandingkan nih. Ya, dari judul dibandingkan. Dan analisis persamaannya apa dan apa perbedaannya. Nah, ini sama bab 1 nih. Bab 1 gitu latar belakang ya, atau pendahuluan. Latar belakang atau pendahuluan. Ada petunjuk ringkas. Nah, ini kan ada petunjuk ringkas. Sebelum ini kan ada tadi harus muat motivasi Anda ngambil jurnal kan. Habis itu ringkas. Ringkasnya apa? Apa latar belakangnya? Bagaimana masalahnya? Apa tujuan penelitiannya? Ini juga sama nih. Sama nih. Nah, ini 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 sampai jurnal 5. Nah, itu kan ini ada pedomannya, ringkas. Seandainya dari ringkas semuanya, Anda itu analisis apa persamaannya, apa perbedaannya, gitu kan? Nah, namanya perbedaannya apa? Baca semua tuh untuk mengerti apa perbedaan persamaannya, Bapak Ibu harus membaca ke-5 jurnal tersebut. Intinya itu. Kalau tidak dibaca tidak tahu perbedaannya persamaannya kan? Kalau tidak baca tidak bisa. Harus baca semuanya tuh. Harus dibaca semuanya. Kalau dibaca tak bisa. Ini hanya membandingkan anak kita tidak ke lapangan, Kenapa tidak ke lapangan? Karena Bapak Ibu masih kuliah. Dan ini juga pandemi COVID kan, susah untuk ke lapangan. Data susah. Ya kalau perusahaan nerima gimana nanti? Nah, itu masalahnya. Jadi hanya membandingkan ya. Tapi ada laporan sampai bab 5 sama skripsi sama aja, kayak skripsi laporannya kan. Bab 2, tinjauan pustaka gitu kan? Kajian pustaka, penulisan teori, ringkas, pustaka teori yang digunakan apa? Bagaimana kerangka pemikirannya? Ada hipotesis tidak? Semua dimasukkan semua sini. Diringkas, dimasukkan semua. Pustakanya, teorinya, konstruk yang digunakan apa, kerangka pemikirannya, ataukah penelitiannya, ataukah konsep, sama gitu ini sama. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 5. Kemudian Bapak Ibu analisis apa persamaannya, apa perbedaannya. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Ini kan? Analisis persamaannya apa? Dibandingkan semua, itu kan? Oh, mungkin gini, di jurnal 1 tidak ditemukan kakak pemikiran. Tapi di jurnal 2 ada kakak pemikiran. Itu berbeda kan? Atau di kelima jurnal tersebut sama-sama memiliki kerangka pemikiran. Sama-sama menggunakan teori yang sama. Nah, gitu kan? Gitu. Itu namanya menganalisis kan? Dan sebagainya ya, itu menganalisis namanya ya. Itu namanya menganalisis ya tuh. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Nah, ini. Kemudian bab 3. Ada penelitian enggak? Ada pertanyaan enggak? Silakan bertanya. Silakan yang bertanya. Pak izin, Pak. Ya, silakan. Ya. Kalau misalnya dalam jurnal itu tahunnya sama, enggak masalah ya, Pak ya? Enggak masalah. Berarti itu persamaan kan, sama-sama tahun sekian, gitu kan? Kalau beda itu perbedaan namanya. Paham enggak? Kalau jurnal itu tahunnya beda, berarti perbedaannya di tahun berbeda. Kalau sama tahunnya berarti persamaannya kan gitu. Ya, boleh. Nah, boleh. Pak izin, Pak, tanya lagi, Pak. Silakan. Misalnya gini, Pak. Kalau misalnya kita ngambil sistem misalkan Pak kan penerapan sistem di pemerintahan gitu kan Pak kan sistem yang bersifat aplikasi gitu Pak. Nah itu kan seandainya jurnalnya itu berbeda sedikit judul jurnal itu berbeda sedikit tapi masih membahas sistem itu boleh enggak Pak ya? Boleh, enggak masalah. Oh boleh Pak ya? Boleh. Oh baik Pak ya. Makasih banyak Pak. Ayo sama-sama. Yang lain silakan mau tanya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Silakan. Masih belum jelas yang ke bab 4-nya, Pak. Bab 4-nya yang di atas kali. Ya. Di atas kali bab 4 ini. Silakan. Apa pertanyaan? Masih belum jelas, Pak. Jelas ini? Kurang kelihatan. Ya. Ini kan bab 4 itu ada bab 4 itu isinya hasil penelitian. Nanti itu ada nampak jurnal ada jurnal. Nanti Pak Primawan coba ke dalam satu jurnal, nanti di situ ada apa hasil penelitian atau pembahasan atau diskusi gitu. Situ ada nanti di jurnalnya. Ini ada di jurnal nanti nih. Di jurnal itu namanya ada disebutkan hasil penelitian di jurnal itu ya. Maka kalau mau jelas itu nanti download jurnal satu jurnal nanti di bab ada situ namanya hasil penelitian tiba-tiba 4. Atau
diskusi itu bab 4. Nah, kan? Kalau namanya ada teori-teori itu bab 2. Kalau ada kata teori-teori itu bab 2. Tapi kalau ada kata metode-metode pakai ini itu bab 3. Nah, gitu. Apa itu? Ya, itu cirinya. Nanti ada pedomannya ya. Kalau yang bab 4 itu hasil penelitian, ada hitung-hitungannya, ada pengaruh ini itu nanti bab beberapa tuh bab 4. Nanti boleh kasih contoh nanti Bapak cari apa jurnalnya ya, gitu kan? Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan, kalau mau tanya. Mau tanya? Tidak ada. Gimana Pak Freddy? Jelas? Jelas Pak. Makasih Jadi, Pak. Pak. Itu nanti ada tuh ya. Maka tutup supaya jelas lagi nanti Pak Freddy coba download satu jurnal. Yang mana bab 1, yang mana bab 2, mana bab 3, mana bab 4, mana bab 5. Nah, itu, ya kan? Kalau bab 4 itu banyak hitungannya, udah ada hasilnya itu bab 4 tuh namanya ada hitungan, ada tabel-tabel, ada hasilnya, baca aja. Kan apa pengaruh ini, pengaruh itu berarti hitungan itu bab 4 hasil penelitian namanya. Nah, itu hasil penelitian, ya namanya hasil penelitian itu bab 4 namanya. Kan, memang kalau jurnal itu diringkas-ringkas kayak skripsi kan, pasti ada jelas. Kalau jurnal itu tidak jelas kan? Paham tuh mana bab 4, mana bab 3, mana bab 2, mana bab 1 itu. Betul. Kalau bab 5 kesimpulan. Ya, itu rekomendasi, kesimpulan gitu kan. Ayo ada mau tanya lagi silakan, jangan malu bertanya. Pak izin Pak. Silakan. Ya. Dari yang perkuliahan yang minggu lalu kan kami ada diberikan contoh itu Pak, panduan untuk dalam bentuk tabel tuh Pak. Ya memang ada yang kita udah pelajari itu Pak. Jadi karena saya tidak bisa buka entah Pak ya, izin saya buka. Kalau misalnya ada item misalnya tidak ada tujuan penelitian tuh tulis lah. Ya boleh. Berarti jurnal itu ada tujuan penelitian ada. Udah dibaca tidak ketemu kan? Itu sih berarti itu jurnal itu tidak mempunyai tujuan penelitian. Sedangkan jurnal yang lain ada tujuan penelitian gitu. Kan kita analisis, kita bedah jurnal ini. Oh. Kan gitu kan? Iya Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Ayo. Ini Pak. Itu beda jurnalnya. Kalau udah ada belum ada. Oh, jurnal pertama tidak ada jurnal penelitian, jurnal kedua ada kan? Oh, jurnal kedua tidak ada manfaat penelitian, jurnal pertama ada manfaat penelitian kan gitu. Dibandingkan itu. Oh, semua jurnal ada manfaat penelitian dan ada juga tujuan penelitian. Berarti itu persamaannya, gitu kan? Itu persamaannya gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang tadi, ya kan? Jadi bab pustaka ya. Nah, juga bab 3. Kalau bab 3 ini kan metode penelitian. Nah, bagaimana desain penelitiannya, apa metode sampelnya, apa variabel penelitiannya, dan ini metode penelitian. Ini didapat di jurnal ada juga kata metode penelitian ada ya. Baca semuanya gitu, dibaca. Kalau mau tahu itu memang ada jurnalnya dibaca. Jadi saya bisa tidak payah Pak membandingkan. Kuncinya membaca semuanya. Kalau tidak baca memang sulit sih. Jadi membaca 5 jurnal kan. Jadi Bapak Ibu ini harus membaca semua jurnal sampai habis. Intinya itu ya. Akan paham mana namanya belakang, mana namanya masalah, mana namanya tujuan, manfaat sampai ke tujuan pustaka sampai ke itu akan tahu semua nanti. Gampang. Kalau data itu akan mudah menulis skripsi nanti. Nah, akan mudah menulis skripsi, ya kan? Akan mudah menulis skripsi. Itu caranya itu membaca. Kenapa sulit? Karena belum dibaca jurnalnya, gitu kan? Sulit. Kalau belum baca itu sulit memang, nggak tahu gambarannya. Jadi kalau Bapak udah baca jurnal, udah jual 5 jurnal, sudah lihat ini, ada pedomannya ini, oh gampang rupanya. Oh ini namanya desain penelitian. Oh ini namanya metode sampling ada di sini rupanya, gitu kan? Oh ini namanya ada variabel penelitian, gitu kan? Kalau udah ada jurnalnya memang meraba-raba gitu. Harus baca dulu jurnalnya, gitu kan? Oh latar belakang ini, oh ini tujuan penelitian, ini masalah penelitian. Kan bahasa tidak apa secara implisit kan? Dia tidak nyata, tidak ada situ tujuan penelitian, tapi ada. Tapi implisit tidak disebutkan dalam situ kan. Nah, ada penelitian tapi tidak nyatakan secara eksplisit tidak ada gitu kan. Nah, mau enggak? Nah, dia ada tersembunyi itu, tersembunyi tujuannya tersembunyi gitu kan. Itu bisa menafsir kalimat gitu. Nah, gitu. Kamu membedah namanya kan. Nah, kita jurnal dulu gitu. Jurnalnya apa? Kira-kira kalau mau tanya Bapak nanti, Mbak mau berencana silakan aja. Bawa jurnalnya 55 bawa jurnal gitu. Jadi ada manfaatnya kan.
Jangan pula kemudian buat jurnal, sama aja bohong, ya kan? Kalau kemudian mau konsultasi itu, Bapak masih bingung, Bapak Ibu apa judulnya? Judulnya apa? Bisa dengan 5 jurnal tadi, dengan pedoman di print pedoman ini, yang apa ini, enak kan? Tunjukkan jadi gini kan? Enak. Kan waktu Bapak, Pak, saya konsultasi. Mana jurnalnya? Belum, Pak. Oh, sama ya. Waktu ya pergi ke Pontianak tuh. Kan? Udah siap dengan jurnalnya di print ya, dengan itu jadi enak dong. Ya, Pak, jurnalnya Pak. Nah, ini Bapak ajarkan. Bapak Ibu print ini semua di print nih. Ini kan tadi bahasa di print, laporan di print. Nah, ini print Pak, ini pedomannya kan gitu kan. Ini tabelnya. Tinggal ikut tabel ini gitu kan. Nah, Bapak ajarkan mana jurnalnya gimana sama gini ajarkan. Bisa. Ya, tangan Bapak Ibu lah kalau mau lah, kalau misalnya masih bingung ya silakan. Ke kampus boleh, ke rumah boleh, silakan. Tinggal pilih mana enaknya gitu kan. Nah, ke kampus jam kerja gitu kan. Silakan. Jadi ketemu jam berapa di kampus, silakan. Dengan ikuti protokol kesehatan pakai masker, tetap itu kan. Itu ya. Yang kuliah kan itu boleh, kalau yang enggak boleh kan kuliahnya pers daring gitu. Kalau tak muka. Kalau datang ke kampus boleh, enggak dilarang datang ke kampus. Masker gitu. Nah, itu. Mana? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kalau malu bertanya susah ya, asal bertanya. Ini asal bertanya nih, jangan malu bertanya. Pak izin nanya lagi, Pak. Silakan. Pak, misalnya kita udah buat jurnalnya, kita udah buat pembahasan perbandingan 5 jurnal nih, Pak. Lalu kita misalnya minta evaluasi Bapak, gitu bisa ke Pak? Misalnya benar nggak yang sudah kita buat gini gitu, Pak? Boleh ya, ada masalah. Walaupun Bapak bukan pembimbing ya kan? Yalah saya izin lah Pak ya, kalau gitu Pak ya. boleh, nggak masalah. Ya Pak, makasih Jadi banyak nanti kan ini nanti habis semester biasa, habis semester baru ke dosen pembimbing habis semester. Jadi semester nanti ke masing-masing pembimbing konsultasi kan, udah buat perbandingannya nanti ada buat presentasi pakai YouTube boleh, pakai Zoom boleh. Itu dosen pembimbing kok nanti. Kata pembimbing kita nanti masing-masing masa presentasi ya. Nah, saya mau PowerPoint pakai Zoom kan. Baik. Kalau Bapak pakai YouTube aja, enggak pakai Zoom. Malah pakai YouTube aja. Kalau itu sama lah dari pagi sore, kalau itu enak dah, rekam sendiri, kirimkan linknya udah gitu kan. Ini sebenarnya pakai presentasi semua ya, pakai YouTube boleh, pakai Zoom boleh. Nanti kalau pakai teman-teman masing-masing ya, nanti ada dosen pembimbingnya kan. Nah gitu. Ini kan seminar, harus presentasi. Karena COVID tak bisa ke kampus, ya pakai itu YouTube atau Zoom atau Google Meet gitu kan. Nah itu. Ini nanti Bapak di sana bisa presentasi, dosennya di Pontianak gitu, pakai Zoom. Kalau Bapak pribadi sih pakai YouTube, rekam aja. Nah, nanti rekam ngomong udah Bapak tinggal lihat penilaiannya gitu kan. Itu masuk penilaian gitu. Semuanya kan nanti gitu. Nah, langsung gitu. Itu latihan. Kan nanti kalau skripsi kan gitu. Skripsi pakai itu juga, pakai Zoom nanti. Kalau skripsi kayak Zoom nanti skripsi itu, outline skripsi kayak Zoom karena COVID kan. Tapi mudah-mudahan ya semester depan tetap buka. Mudah-mudahan ya udah divaksin semuanya kan. Jadi bisa tetap buka di kelas kan. Lagi gitu kan. Itu ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Nggak ada ya. Asal ini bab 4 ya. Bahasa apa tuh bab 4 ini? Bab 4 pembahasan. Apa persamaannya, apa perbedaannya, ringkas hasil dan pembahasan. Ringkas hasil pembahasan. Ada petunjuk kan? Ringkas hasil pembahasan. Ada petunjuk ringkas hasil pembahasan. Ringkas. Kan ada petunjuknya kan? Ringkas. Nah, gitu kan? Ada petunjuknya, ada clue-nya kan? Ringkas. Dari ringkas, pembahasan gimana dari majuan itu, apa persamaannya, apa perbedaannya. Ini namanya pakai tabel. Kalau narasi tidak pakai tabel ke bawah panjang kan? Narasi ke bawah gitu. Kayak surat kabar tuh, berita surat kabar ke bawah gitu kan? Pakai tabel gini, bagus kayak tabel aja lebih ringkasin enggak kan? Kayak tabel gini enak kan? Nah, coba 5 ringkas kesimpulannya dan saran. Ringkas. Analisis apa persamaannya, apa perbedaannya. Nah, itu kan? Juga referensinya. Apa bedanya, apa persamaannya? Oh, jumlah 1 referensi udah tahun lama-lama, udah tahun kuno umpamanya. Tahun lama harusnya yang baru kan. Kalau yang kedua menggunakan referensi yang terbaru gitu. Gitu ya. Lamanya dibandingkan tahunnya gitu kan.
Oh, kalau jurnal 1 menggunakan 20 referensi. Jurnal 2 hanya menggunakan 10 referensi. Nah, itu beda-beda kan? Jumlah referensi digunakannya, tahun referensi itu beda-beda kan? Oh, kalau jurnal 3 terbaru semuanya referensinya. Kalau jurnal 1 ini 50-50, 5% lama, 5% baru umpamanya, gitu kan? Nah, gitu. Itu namanya membandingkan referensi. Persamaannya apa? Sama-sama menggunakan apa tuh? Apa tuh? Sama-sama menggunakan apa misalnya? Teori motivasi, Bapak itu kan. Nah, ini baru lampiran. Lampirannya apa? Link presentasi YouTube. Nah, kalau Bapak ya, lampirkan YouTube-nya, penyajiannya, presentasinya apa linknya kan. Nanti dosen pembimbing akan buka tuh tonton. Nah, nanti dinilai kan. Nah, setelah mengumpulkan laporan hasil perbandingan jurnal, dia secara fisik, mahasiswa juga wajib melakukan presentasi dan menggunakan YouTube, Zoom, atau Google Meet. Nah, nanti tergantung dosen masing-masing ya. Ada dosen pakai Google Meet, ada yang kayak Zoom, ada kayak YouTube. Kalau Bapak pribadi sih, Bapak suka yang ini. Yang pertama, YouTube. Jadi kalau ngajar gini, Bapak pakai ini, Zoom. Kalau kayak YouTube, kalau kayak Zoom nanti presentasi kan, satu dosen kan bisa ada 10 orang, susah nanti. Banyak kan? Rame itu, harus kumpul semua kan. Sampai sore. Ada presentasi kan, nunggu dan lain. Tanya Pak. Nanti ada tanya tuh kan. Ada yang nanya dan jawab kan. Kalau kayak Zoom ada jawab tuh kayak Zoom tuh. Kumpul semua satu kelas kan. Ayo si A presentasi dulu, share screen. Kayak gini lah. Jelaskan. Ada bertanya, tanya gitu kan. Dan sebagainya. Ini gambar, ini kisi-kisinya nih. Ini kisi-kisinya ya. Nah, ini kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisi tadi itu kisi-kisinya. Itu pelajari. Nah, contohnya Bapak contoh lagi. Contohnya ada, contohnya nih. Ini contohnya mana? Dulu masih cari contohnya nih. Nggak ada ini. Ntar ya, Bapak buka dulu ini. Dokumen test. Pak, nanti bagi ya kisi-kisinya Pak untuk kita pelajari. Oh ya, nanti di grup Bapak bagi dah. Ya, kasih Pak. Ya, nanti dibagi. Nanti dibagikan semua tuh. Kalau ini kok belum bisa, tidak nampak yang dibagikan ini. Oke. Nah, ini nampak nih, nampak kan? Ini contoh ya, contoh. Nah, ini contoh perbandingan, ini 3 jurnal nih, 3 jurnal kan? Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Kalau nanti Bapak Ibu perbandingan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Contoh nih, coba isi contoh. Judul, jurnal 1, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tapspen, cabang Manado. Nah, jurnal 2, sama judulnya. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Kabupaten Agung Malang. Jurnal 3 sama judulnya. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan level pelaksana di divisi operasi PT Pusri Palembang. Nah, ini kan? Nah,
Siapa pengarangnya? Ini pengarangnya. Dari mana? Unit Usaha Mangkurat, ya kan? Apa nama jurnalnya? Jurnal Administrasi Bisnis. Volume berapa? Volume 7 dan nomor 1 tahun 2018. Ini masing-masing ada nih kan? Ada. Kita ada sumbernya nih. Ada sumbernya nih, sumbernya ada. Ini kan ini ada kan sumbernya. Kita analisis apa persamaannya. Ketiga jurnal tersebut berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sama kan kerja kan? Apa ketiga jurnal tersebut dipublikasikan dalam lembaga penerbit jurnal kan? Apa perbedaannya? Objek penelitiannya pada ketiga jurnal itu berbeda. Pada artikel 1 objek penelitiannya adalah PT Taspen, kan? Kemudian pada artikel kedua adalah PT Kebun Agung Malang. Pada artikel ketiga adalah PT Pusi Palembang. Jumlah kata pada artikel pertama mengalami perbedaan. Jumlah artikel 1 mempunyai berapa kata. Dihitung nih, dihitung berapa kata judul di satu, dihitung satu perkataannya. Ini berapa kata, ini berapa kata, kan beda kan, tidak sama kan? Baca beda kan? Nah, itu berapa kata jumlah katanya judul itu ya. Judul pada artikel kedua mempunyai 10 kata. Judul pada artikel 3 mempunyai 11 kata. Tahun tulisan ketiga artikel di atas mempunyai perbedaan. Artikel 1 dipublikasikan pada tahun 2018, artikel 2 tahun 2012, artikel 3 2015. Itu ada perbedaannya kan? Nah, itu perbedaannya. Nah, ini judul itu ya. Bedakan. Satu dibaca ada jurnal ada, ini jurnal ada. Ini jurnal berarti sama-sama ada jurnal, gitu kan? Ada enggak nama tulisnya? Ada. Itu persamaannya. Ketiga jurnal itu mempunyai penulis kan? Itu. Ada enggak sanitasinya? Ini ada. Ini ada. Ini ada. Ketiga jurnal mempunyai instansi. Itu persamaannya gitu. Ya, nah ini kalau ini apa latar belakang? Nah, ini apa masalahnya, ya kan? Nah, ini apa masalahnya? Itu semua nih ringkasnya nih. Ringkas semuanya. Berarti situ apa nih persamaannya apa? Ketiga jurnal tersebut para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa motivasi kerja diteliti. Tidak ada data pendukung. Nah, yang menunjukkan adanya masalah pengaruh motivasi kerja terhadap itu persamaannya. Apa perbedaannya? Pada artikel 1 berjudul pengaruh motivasi kerja pada PT Taspen memaparkan penelitian motivasi dilakukan karena persaingan yang terjadi antara pengusaha yang satu dengan yang lain dengan menggunakan berbagai macam cara untuk meraih sesuatu yang diinginkan perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia dan sebagainya kan. Nanti jurnal kedua gimana? Jurnal ketiga gimana? Ah gitu. Ini per jurnal kan. Sampai 5 sampai jurnal keempat, jurnal kelima. Nah, gitu. Paham dah Bapak Ibu? Itu contoh yang dia membedakannya ya. Nah, nanti Bapak kasih di grup ya, contoh ya. Cara membedakannya ini. Nah, kuncinya itu adalah apa? Membaca. Orang dibaca tak bisa. Kunci itu membaca. Bapak Ibu harus rajin membaca. Kalau nggak ada 5 judul nggak dibaca tak bisa membandingkan. Mana membandingkan nggak dibaca. Ya kan? Harus rajin membaca sampai habis. Dari titik koma dibaca, titik koma sampai bawah sampai biasanya ada 11 halaman kan juga kan? Jadi 11 halaman ya, 11 halaman sampai habis baca tuh. Yang pertama 11 halaman, baca semuanya. Yang kedua gitu enggak, baca sampai habis semuanya. Jadi tugas Bapak Ibu nih sebelum ujian MIT ini ya, tadi yang pertama tentukanlah judulnya apa, ya kan? Nah, judul cari 5 jurnal ya. Yang ketiga Bapak udah download itu. Download UR linknya di copy, paste kan, copy, linknya copy, simpan, download 5 jurnal. Setelah download itu Bapak baca. Jadi tugas kamu baca dulu. Baca nih. Ya, baca jurnal di download. Itu tugasnya. Nah, itu baca dulu kan. Nanti seminggu 2 minggu sebelum meet baru Bapak coba-coba buat perbandingan kan. Nah, nggak tahu, bingung, ya silakan konsultasi Bapak lah. Bisa via telepon, bisa Bapak silakan. Telepon juga boleh, di telepon. Jangan pakai WA susah. Jelaskannya kayak ketik-ketik itu susah. Capek jarinya ngetik-ngetik itu. Ya, aku telepon ya. Ya. Aku di telepon ya. Kalau mau Pontianak silakan. Ya, tapi jangan hari kerja hari Sabtu Minggu gitu kan, hari Minggu. Atau mau Pontianak silakan mampir gitu kan. Atau mau ke kampus silakan juga, silakan kampus. Nah, boleh. Ini baiknya lah. Kan gitu.
Nah, kalau mau hemat ya pakai telepon. Nah, tapi harus bisa ini nangkap jasa Bapak kan. Harus bisa membayangkan gitu. Udah hafal kisi-kisinya kan. Kisi-kisi udah hafal. Kita pakai telepon. Pak kayak gini. Oke, udah kayak gini gitu kan. Bisa, gitu. Ada yang mau tanyakan? Nanti kita bahas itu lagi 2 minggu lagi nih ya. 2 minggu kita bagi tentang nih apa pedomannya. Ada buku pedomannya Bu ya? Ada pedoman ada pedoman judul gimana ada pasti pedomannya gratis. Nah, ada Bapak nih. Ada pedoman. Bapak nanti Bapak share di grup ya pedomannya di print semua di print dibaca ya. Iya Pak, makasih. Mana silakan ada mau bertanya silakan. Semua mahasiswa Bapak tawarkan kalau belum jelas memang silakan konsultasi ke Bapak. Nah, kalau masih bingung ya. Di belakang mereka sejelas katanya enggak tahu ya katanya. Itu katanya, tapi nyatanya tidak tahu gitu. Cukup jurnal Indonesia ya, jurnal nasional. Tapi kalau Bapak Ibu pada bahasa Inggris boleh, jurnal internasional juga boleh kalau mau ya. Malah bagus. Kalau mau jurnal internasional, cukup jurnal nasional aja yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai jurnal yang berbahasa Inggris silakan, malah bagus. Ada pertanyaan? Silakan, kalau bertanya. Jangan malu-malu. Kalau nanti susah, enggak tahu nanti. Bingung kan. Nanti Bapak Ibu juga ada pembimbingnya. Kayak magang, bagi satu dosen ada 10 orang gitu kan. Misalnya Bu Aisyah. Kalau Bu Aisyah bahasa SDM kan. Berarti Bu Aisyah SDM tuh. Kalau SDM bahasa Bu Aisyah. SDM kan. Kan yang aja Bu Aisyah Bu Aisyah kan. Ya kan? Kinerja kan biasa kan? Kalau Ya, Bapak marketing, kalau marketing pasti ke Bapak, insya Allah ke Bapak marketing kan? Dengan Bu Tina atau Pak Layun. Kalau keuangan Pak Eri atau Pak Raffi. Nanti yang lain juga sama, ada Bu Meria, ada banyak marketing banyak sih, dosen marketing bagi-bagi tidak jawab aja. Kalau MSDM itu ada 3G, ada bisa Bu Aisyah, bisa Bu Pak Angga gitu ya. Itu ada masing-masing ada dosennya. Jadi nanti setiap masa ada dosen pembimbingnya gitu kan. Gitu ada semua. Sama nanti buat grup lagi. Jadi Bapak kasih nomor WA hubungi kan. Jadi dosen itu menentukan siapa pembimbing, siapa itu. Kamu magang nih. Magang nanti kan ada dosen pembimbingnya. Ada punya. Kalau Bapak biasanya di daerah Bapak biasanya kota Pontianak aja dekatin enggak kota Pontianak, Bapak terus kota Pontianak dekat ya lah jauh-jauh kan, kayak motor bisa begini enggak? Kalau jauh sekali kayak Pasulu gitu kan, kampung. Siapa kan ke Pasulu di Selimbau kan kayak kampung bisa, itu kan itu. Jadi jumlah yang magang ini hampir 60, mungkin 60 lebih ya. Malah pakai 40 ke 60 bayangkan. Ramai atau seperti ramai yang magang 60. Nanti magang itu juga nanti ada pelatihannya. Kalau Bapak udah bayar dulu, Nanti tanggal udah mulai Pak ya, tanggal udah Bapak udah mulai daftar ya. Daftarnya Pak Ilman. Daftar Pak Ilman, bayarnya Bu Windy. Bisa transfer ke Bu Windy boleh, asal tanya Bu Windy aja nomor rekeningnya kan. Iya, Pak. Atau langsung ke kampus silakan sambil lihat kampus main-main kan. Boleh kan gitu. Boleh datang ke kampus, boleh. Jadi kan masa kuliah tidak pernah ke kampus ya enggak? Mentang-mentang ada COVID-19 ini tak pernah ke kampus. Wah, ada sombong-sombong mahasiswa sekarang ini kan. Mentang-mentang COVID-19, nasi COVID-19 po, udah mau kampus kan? Kampus boleh. Iya. Asal menjaga protokol kesehatan, pakai masker kan? Ya enggak boleh kan kuliahnya. Kuliah pakai daring kan? Pakai daring gitu kan. Kalau main sih boleh. Bukan enggak boleh main ke kamu enggak boleh lah, mau ketemu Pak Adi, mau ketemu Bu Aisyah, mau ketemu Pak Nayun kan, Pak Maulana kan silakan kan gitu. Bersilaturahmi kan boleh. Ya kan? Mau konsultasi silakan gitu kan. Nanti setelah seminar magang ini, magang kan tanggal 4 Mei sampai tanggal 2 Juli kan. Penutupan tuh hari istimewa tuh ya. 2 Juli itu hari istimewa buat Bapak sendiri. Apa istimewa? Ulang tahunnya ya Pak. Ulang tahun Bapak. Tanggal Juli hari penutupan magang lah tuh. Pandai dekat ekonomi magang ya. 24 Mei sampai 2 Juli 1966. Pas juga Bapak yang ngatur magang ini kan itu ya. Pas tuh.
Hari lahir Bapak 2 Juli 66, gitu kan? Nah, tuh 1 bulan ya di kantor 1 bulan. Nanti seminggu bulan magang itu datang dosen pembimbing ke kantor Bapak masing-masing. Ya, jadi masa hadir ya. Jadi magang itu sesuai aturan atau di kantor masing-masing. Kalau jam 8 jam 8 mulai hadir lah. Pulang jam 5 jam pulang itu. Jadi harus hadir semua magang. Enggak boleh sesuai aturan kantor masing-masing lah, gitu kan? Jangan sampai nanti datang dosen pembimbing masa enggak ada. Ah, udah tuh bahaya tuh. Kan enggak tahu dosen pembimbing datang. Tiba-tiba datang nanti gimana? Nah, tiba langsung telepon, mana nih ini? Telepon ke kantor kan? Enggak ada kan? Kacau kan? Pernah terjadi ya? Datang dosen pembimbing enggak ada mahasiswanya. Nah, kemana mahasiswanya kan? Katanya magang di kantor. Tapi enggak ada kan? Pernah terjadi gitu. Jadi jangan kalau udah magang itu magang gitu. Sebulan ya benar lama kan? Apa kan ini kan di kantor masing-masing kan? Nah, bagi yang numpang ya harus sesuaikan dengan aturan kantor ya. Dan numpang sesuaikan kantor. Kalau upacara. Kalau mau jam 8 jam 8. Karena dia numpang kan? Ada masanya belum ada kerja, numpang kan gitu kan? Itu sesuai aturan kantor lah, ikuti aturan kantor ya kan? Itu aturan kantor. Kalau pakai masker gitu ya kan? Nah, kan protokol kesehatan kan? Itu. Silakan. Misalkan kalau di rumah sakit itu kan kami pakai Pak, misal dari jam 8 sampai jam 2, dari jam 2 sampai jam 8 malam misalkan dosen pembimbingnya datang jam pakai kasip kah? Ada kan dosen pembimbing bilanglah diberitahu dosen pembimbing kami itu kayak kasip gitu kan? Nanti diberitahu lah kan? Diberitahu dosen pembimbing kan? Iya Pak. Jadi kalau dari beritahu kan bingung mana orang ini? Beritahu lah informasi lah kan? Kami pakai sip gitu kan? Hari ini kami sip. Kan nanti ada absennya. Setiap orang itu pakai absen. Nah, absennya ada absen mingguan, absen harian dan mingguan dan bulanan kan. Nanti pada sana kerja apa kegiatan semua kita catat ya. Semua kita dicatat dalam logbook kan. Sama dengan tukin kan kinerja kan? Kan udah pakai tukin sekarang kan? Catat semua. Apa yang kerjakan aku catat semua tiap hari. Dari jam 8 masuk udah catat. Apa itu catat. Nanti dinilai dosen ada dosen dari pacar Ibu tuh dosen pembimbing enggak? Dari kampus dosen pembimbing juga gitu. Nah, nanti setelah magang seminar. Jadi kalau Bapak Ibu SKS tidak cukup, jangan ditampilkan di KRS di seminarnya ya udah apa-apa. Nanti nilai seminar untuk akan datang boleh ya. Umpama SKS tidak cukup nih, ambil 21. Kan tidak cukup ambil magang dengan ini kan seminar kan? Ambil aja seminar dan magang, tapi di KRS dikosongkan, nanti isinya semester depan. Nah, tahu enggak? Iya, Pak. Boleh gitu kan? Jadi diakali namanya itu, diakali. Nanti Bapak udah magang selesai, barulah daftar TOEFL. TOEFL itu wajib juga. Seminar lulus, riset lulus, magang lulus, harus ngambil TOEFL. TOEFL itu juga ada pelatihannya. Daftar TOEFL nanti setelah habis magang atau awal semester akhir semester 6, itu kan? Daftar TOEFL. Sama ada caranya. Daftar dengan Bu Windy, nanti ke Pak Aris Setiawan di ruang akuntansi. Boleh diwakilkan, boleh. Nanti kan ke kampus ya, diwakilkan sama teman-temannya, itu kan? Ya, Pak. Nah, itu TOEFL tuh. Ada pelatihannya, ada ujian 2 kali. Kalau TOEFL tidak lulus, tidak bisa sidang skripsi. Harus lulus. Harus punya skor minimal 450 skornya. Nah, itu dia sekilas info. Ada pertanyaan enggak? Kalau masih bingung, silakan tanya pada Bapak Sekretariat Besar. Silakan ya. Bapak selalu bersedia menjawab semua pertanyaan mahasiswa. Tidak pernah menolak. Mantap. HP 24 jam. Pak, saya ada pertanyaan nih, Pak. Ya, silakan. Wah, freedom. Apa Mr. Freedom? Begini, Pak. Ini pengalaman kami. Pernah anak-anak mahasiswa itu magang di kantor kita. Jadi biasanya mereka mengantongi surat pengantar, kemudian semacam dari kampus. Dari kampus kan? Oh ya, silakan. Ya, betul, Pak. Tapi kalau Bapak magang kan? Di tempat Bapak sendiri kan, apa perlu pakai surat pengantar di kampus? Bapak pakai situ. Ya, itu dia, Pak. Nah, jadi kalau ada salah perlu Bapak buatkan, enggak apa-apa.
Enggak masalah. Kan ada permintaan. Jadi gini Pak, kan surat persetujuan itu kan diterima oleh kepala kantor, dalam hal ini kami kepala desa Pak. Oke, terus? Nah, jadi jika kami magang di tempat sendiri, di pertanyaan saya nanti penandatanganan dokumennya itu bisa kami sendiri kah Pak? Atau di Pak Edis kepala desa, Pak Edis kepala desa? Iya Pak. Wah, Pak Kades rupanya Pak Edis nih. Siap Pak. Mantap. Ya enggak apa-apa lah. Berarti kalau yang biasa siapa atasan Pak Edis, siapa atasannya? Kalau di desa apa atasan kepala desa? Enggak, siapa atasannya siapa kalau kepala desa tuh? Camat tadi enggak? Di level ini camat Pak. Nah, camat. Camat ada apa-apa. Camat, di level stakeholder kami itu camat Pak. Camat. Kalau desa enggak susahin enggak? Yang tertinggi kan? Iya. Jadi camat. Masa nanti Pak Edis nilai Pak Edis sendiri kan susahin enggak? Ya, begitulah Pak. Jadi camat. Sekcam lah, sekcam. Baik Pak, terima kasih Pak. Camat ya, oke. Tapi nanti beritahu lah ke ekonomi apa tuh suratnya, kita buat surat ya, boleh kan? Boleh Pak. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Nggak ada. Pak. Ya silakan Pak. Saran saya Pak, sebaiknya kita semua memiliki surat seperti rekomendasi atau penugasan bahwa yang bersangkutan melaksanakan magang meskipun di kantor masing-masing Pak, karena sebagai legalitas formal kita dalam melaksanakan konsultasi dan riset di dalam itu sendiri Pak. Oke, dari fakultas kan ada surat ke masing-masing kantor minta izin kan magang kan? Iya Pak. Nanti dari kantor masing-masing buat surat persetujuan gitu kan? Iya betul Pak. Itu gitu, silakan. Ke Pak Ilman ya, minta langsung ke Pak Ilman ya. Iya Pak. Memang gitulah dia. Gitu. Ya, makasih Pak. Oh ya, mas gitu. Saya prosedur begitu. Dia ada legalitas, jadi tidak bisa main-main kan? Oke, Pak, ada pertanyaan yang lagi? Saya Pak. Silakan. Saya mau nanya untuk jurnal ini, apakah jurnal judulnya itu harus sama Pak? Antara satu dengan yang lain saling harus sama. Berkaitan. Harus sama ya Pak sama. ya. Yang beda, yang boleh beda cuma perusahaan atau objeknya beda. Oh iya. Untuk minimal batasannya yang harus digunakan jurnal ini berapa Pak? 5 jurnal kan tadi bilang 5 jurnal. Minimal 5 jurnal. Terima kasih Pak. Ayo. Ada lagi silakan. Ada lagi? Kalau tidak lagi nanti Bapak sekian nih. Ada lagi? Jelas? Kalau tidak ada, tanya nanti kalau bertanya silakan bertanya ya via telepon. Nanti kita bertemu 2 minggu lagi, tentang panduan jurnal ya namanya ya. Oke, Bapak Nasesku sekian, sampai jumpa lagi 2 minggu akan datang. Selamat mencoba, silakan cari judulnya dan cari jurnalnya dibaca. Kalau belum jelas silakan tanya ke Bapak via telepon maupun mau tanya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.